Halo Sobat Republika, Polida, Kepala Des Ekonomi Syariah dari ISG Republika. Hari ini kita mau bahas tentang ekonomi Indonesia di 2025. Apakah yang kamu rasakan? Kita lihat dulu ya buku besar arah perekonomian Indonesia di tahun ini. Pertumbuhan ekonomi kita punya target 5,2% dan kondisi di kuartal 3 sekarang tercatat sebesar 5,04% secara year on year. Dan inflasi kita targetnya itu 2,5% dan kondisi di kuartal 3 laju inflasi tahunannya di September berada di angka 2,65%. Nah, nilai tukar rupiah kita di asumsi APBN itu punya angka 16.000 per dolar AS, dan di kuartal 3 biarpun kita sempat menembus level tertinggi sepanjang masa di 17.000 pada April, namun di akhir tahun ini di Desember nilai tukar kita itu bergerak di kisaran 16.700-an. Nah, angka-angka ini emang sebenarnya cuma deret digit ya, tapi efeknya besar banget. Kita belum bisa banyak tumbuh ini karena di kuartal 1 ekonomi kita tuh yang masih awalnya merangkak tiba-tiba dibayangi oleh kondisi global yang chaos. Itu gara-gara tarif resiprokal yang diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump. Indonesia kena tarif 32%. Konsentrasi pemerintah lumayan tersedot ke situ, jadi tarik ulurnya, negosiasinya sampai sekarang juga belum ketok palu. Belum lagi pemerintah tahun ini sedang mengecangkan ikat pinggang ketat banget, itu efisiensi kita sampai 300 triliun untuk mendanai program-program prioritas, mulai dari MBG sampai Koperasi Desa Merah Putih. Kebijakan ini membuat government spending akhirnya bukan lagi alat pertumbuhan ekonomi. Peran sentral ini diserahkan ke Danantara yang didaulat untuk menarik investasi jumbo yang targetnya 13.000 triliun demi pertumbuhan ekonomi 8%. Nah, ngomong-ngomong investasi untuk retail, emas dan silver itu cetak rekor naik 80-150%. Ini menunjukkan kondisi ekonomi global emang sedang tidak baik-baik saja. Nah, kenapa global? Karena kondisi dalam negeri sendiri ternyata cukup favorable ya. IHSG itu cetak rekor tinggi sepanjang sejarah loh di tahun ini. Kita cetak all time high sampai 13 kali, naiknya 20% secara year to date. Awal Januari IHSG itu ada di posisi 7.000 dan sekarang di 8.500-an. 2025 juga jadi tahun yang penuh gejolak ya di panggung energi. Di tengah prestasinya yang cetak rekor lifting migas itu sedikit melebihi target, ada masalah trust issue di masyarakat. Di sini ada isu BBM oplosan di awal Februari. Ini cukup mengguncang kepercayaan publik yang membuat masyarakat akhirnya berbondong-bondong beralih ke BBM swasta. Hingga akhir bulan September itu muncul kelangkaan BBM di SPBU swasta. Nah, trust issue ini membuat masyarakat akhirnya ramai-ramai cari alternatif. Ini juga yang kemudian membuat Bobby Boss mulai mencuri perhatian. Bobby Boss ini dengan segala pro dan kontra, peluang dan tantangannya jadi bukti bahwa ekonomi berkelanjutan itu punya panggung luas di ekonomi Indonesia. Apalagi desakan untuk mencetak pertumbuhan tanpa mengorbankan aspek ESG itu makin jelas, makin kuat di akhir tahun ini. Kita tahu sepanjang 2025 cuaca ekstrim itu memicu lebih dari 3.000 bencana alam di Indonesia. Ini didominasi oleh banjir, longsor, dan angin kencang. Cuaca ekstrim dan rentetan bencana ini akhirnya menjadi dampak nyata dari perubahan iklim. 2025 ini menjadi peringatan keras bahwa tanpa mitigasi iklim yang serius, adaptasi lingkungan, dan tata kelola yang berkelanjutan, bencana akan terus menjadi normal baru di Indonesia. Pemerintahan Prabowo Gibran memang punya target 8%, tapi kita berharap pertumbuhan ekonomi itu bukan cuma soal angka yang naik, tapi juga kemerataan kesejahteraan. Nah, harusnya ekonomi syariah itu bisa jadi harapan, tapi sampai akhir tahun ini gebrakannya masih aja belum terasa. Padahal potensinya terus naik. BSI di akhir tahun ini akhirnya menjadi BUMN, lalu telah lahir juga bank syariah terbesar kedua yaitu Bank Syariah Nasional. Belum lagi aset keuangan syariah yang capai cetak rekor di 1.000 triliun pertamanya. Jadi harusnya kapan dong pemerintah mulai serius garap? Jadi menurut kamu ekonomi 2025 itu kayak gimana?